Perkenalkan, nama saya Rosalinda Triani Namis. Saya siswi SMA Santo Franciscus Xaverius Ruteng. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang OJK. Mungkin teman-teman semua bertanya, apa yang dimaksud dengan OJK? Jadi, teman-teman, kepanjangan dari OJK yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Apa itu OJK? OJK adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia, meliputi perbankan, pasar, modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Nah, teman-teman, ada pun beberapa tujuan OJK. Jadi, tujuan OJK antara lain yaitu yang pertama, meliputi atau melindungi konsumen dan masyarakat. Yang kedua, mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan. Yang ketiga, meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Nah, teman-teman, ada pun juga fungsi OJK. Fungsi OJK antara lain itu yang pertama, pengawasan. Pengawasan yaitu mengawasi kegiatan lembaga keuangan. Yang kedua, ada regulasi. Regulasi yaitu membuat aturan untuk sektor jasa keuangan. Kemudian, yang ketiga yaitu ada perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen yaitu melindungi hak-hak konsumen jasa keuangan. Kemudian, ada pun yang dinamakan dengan layanan OJK. Layanan OJK, teman-teman, antara lain yaitu pengaduan konsumen, yaitu melalui SIKO atau Sistem Pengaduan Konsumen OJK. Yang kedua, edukasi keuangan, yaitu meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Kemudian, teman-teman, ada pun yang dimaksud dengan pentingnya OJK. Nah, apa sih pentingnya OJK? Pentingnya OJK yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada sektor keuangan. Yang kedua, mencegah penipuan dan kejahatan keuangan. Yang ketiga, meningkatkan stabilitas keuangan nasional. Nah, teman-teman, antara lain itu, atau bisa disimpulkan itu, OJK adalah lembaga pengawas dan pengatur jasa keuangan di Indonesia, bertujuan melindungi konsumen dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Mungkin teman-teman juga bertanya, dan apa sih tips yang dipastikan dalam OJK itu? Adapun tips-tips Adapun tips-tips dalam OJK itu, pastikan Anda selalu memeriksa apakah lembaga keuangan yang Anda gunakan terdaftar dan diawasi OJK. Nah, teman-teman, adapun juga produk keuangan yang diawasi oleh OJK. Apa sih produk keuangan yang diawasi oleh OJK? Yang pertama itu produk keuangan yang diawasi OJK. Itu OJK mengawasi berbagai produk keuangan seperti yang pertama, perbankan, tabungan, kredit, deposito. Yang kedua, asuransi, yaitu ada asuransi jiwa umum, syariah. Yang ketiga, ada pasar modal, yaitu saham, obligasi, reksadana. Kemudian, ada pun lembaga keuangan non-bank, yaitu leasing, penggadaian, multi-finance. Kemudian, yang kedua itu, cara mengajukan pengaduan ke OJK. Jika teman-teman atau semuanya memiliki masalah dengan lembaga keuangan, teman-teman bisa mengajukan pengaduan ke OJK melalui yang pertama itu SIKO. SIKO yaitu Sistem Pengaduan Konsumen OJK, online atau offline. Kemudian kantor OJK terdekat. Cari informasi kontaknya di situs web OJK. Adapun yang ketiga itu, pastikan teman-teman memiliki dokumen yang lengkap dan jelas. Nah, teman-teman, tips mengelola keuangan pribadi. Apa sih tips yang baik untuk mengelola keuangan pribadi? Nah, yang pertama itu buat anggaran. Tentukan prioritas dan alokasi dana. Kemudian, simpan, lalu sisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan. Adapun investasi. Teman-teman bisa investasikan lalu pertimbangkan investasi yang aman dan menguntungkan. Kemudian, yang lebih penting juga teman-teman yaitu hindari hutang. Jangan berlebihan dalam menggunakan kartu
kredit atau pinjaman. Teman-teman, pentingnya literasi keuangan, yaitu pahami produk. Apa sih pahami produk itu? Pahami produk keuangan sebelum membeli, yaitu jangan terburu-buru dalam membuat keputusan. Kemudian, cari informasi dari sumber yang terpercaya. Di sini saya akan memberikan satu contoh kasus. Bu Rina memiliki tabungan di bank dengan saldo 10 juta. Suatu hari, ia menemukan bahwa saldonya berkurang menjadi 5 juta tanpa sepengetahuannya. Bu Sinta tidak melakukan transaksi apapun yang menyebabkan pengurangan saldo tersebut. Nah, ada langkah-langkah yang harus dilakukan Ibu Sinta. Yang pertama itu, ia harus menghubungi bank tersebut. Bu Sinta segera menghubungi customer service bank tersebut untuk meminta penjelasan tentang pengurangan saldo yang ada di ATM-nya. Kemudian, tidak puas dengan jawaban, bank tersebut mengatakan bahwa ada transaksi yang sah, tapi Ibu Sinta tidak percaya. Yang ketiga, ajukan pengaduan ke OJK. Bu Sinta mengajukan pengaduan ke OJK melalui SIKO atau Sistem Pengaduan Konsumen OJK. Kemudian, OJK melakukan proses. Proses OJK antara lain, OJK menerima pengaduan dari Bu Sinta dan meminta dokumen pendukung. Yang kedua, OJK menghubungi bank tersebut untuk meminta klarifikasi. Setelah investigasi dilakukan oleh OJK, OJK menemukan bahwa ada kesalahan sistem bank tersebut yang menyebabkan pengurangan saldo tanpa izin. Hasil investigasi dari OJK, yaitu OJK memerintahkan bank tersebut untuk mengembalikan saldo Ibu Sinta menjadi 10 juta lagi. Kemudian, bank tersebut juga diminta untuk memperbaiki sistemnya untuk mencegah kejadian serupa. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sudah, aku tadi.